Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah, NPM 19010039 dari Prodi PG PAUD semester 3. Pada kesempatan yang baik ini, insya Allah saya akan menyelesaikan tugas UTS mata kuliah perkembangan fisik dan motorik pada anak usia dini. Untuk yang pertama, saya akan sedikit menjelaskan tentang definisi perkembangan dan pertumbuhan pada anak usia dini. Perkembangan merupakan suatu proses perubahan dari aspek fisik maupun psikis, serta perilaku berupa kemampuan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Perkembangan ini juga bersifat kualitatif, atau tetap atau tidak dapat dirubah, yang meliputi aspek emosi, aspek sosial, keterampilan, serta kemampuan. Selanjutnya, pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan suatu proses perubahan dalam ukuran, meliputi tinggi badan, berat badan, volume, serta organ tubuh. Pertumbuhan ini bersifat kuantitatif atau dapat dirubah. Yang selanjutnya yaitu prinsip perkembangan. Untuk prinsip perkembangan di sini ada 7 prinsip. Yang pertama, manusia tidak pernah dalam keadaan statis. Yang kedua, lingkungan berpengaruh kuat. Yang ketiga, proses kematangan. Yang keempat, perkembangan motorik akan mengikuti hukum Cefalu-Caudal. Yang kelima, karakteristik tertentu dalam perkembangan dapat diramalkan. Yang keenam, perkembangan tiap individu sama tetapi berbeda dalam kecepatan. Dan untuk prinsip yang ketujuh yaitu perkembangan tiap individu tidak semua berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya yaitu tahap perkembangan. Untuk tahap yang pertama yaitu tahap prenatal atau proses pembuahan sampai anak terlahir di dunia. Yang kedua, tahap infan, yaitu usia 0 sampai dengan 1 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mampu melihat suara, melihat ke arah suara, melihat objek yang bergerak, sudah mampu menggerakkan atau bermain dengan kaki, sudah mampu menangkap benda, sudah mampu tersenyum atau merespon, serta sudah mampu meniru. Untuk tahap yang ketiga yaitu toddler, usia 1 sampai dengan 3 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mampu menirukan gerakan ibadah, seperti melakukan gerakan sholat, atau mengucapkan doa-doa, mengucap salam, dan anak juga sudah mampu mengucap kalimat yang terdiri dari 2 kata, sudah mampu menyanyi, berjalan, berlari, menendang, atau menangkap bola, sudah mampu belajar mengenai aturan, dan anak pada usia ini sudah merasa senang jika mereka bermain sendiri tanpa dengan temannya. Dan untuk tahap yang keempat yaitu tahap preschool. Pada tahap ini yaitu usia 3 sampai dengan 6 tahun. Anak sudah mampu menggunakan benda untuk bermain secara simbolik, mengenal pola AB atau ABC, melompat, serta menangkap dan menendang bola. Dan pada tahap ini juga anak sudah mampu menggunting suatu pola, mulai berbagi dengan temannya, dan sudah mulai bertanggung jawab dengan apa yang ia perbuat. Selanjutnya yaitu karakteristik umum perkembangan pada anak usia dini. Dan pada karakteristik ini terdapat 9 poin ya. Yang pertama yaitu masa pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua meniru. 3 peka. 4 irama alamiah. Yang kelima kemandirian. Yang keenam memiliki harga diri. Yang ketujuh belajar melalui indera dan bergerak. Yang kedelapan sudah mengulang hal yang disukai. Yang kesembilan sudah menyukai proses. Baik, selanjutnya yaitu kematangan. Definisi tentang kematangan yaitu suatu fase yang merupakan titik puncak pertumbuhan dan perkembangan, di mana aspek-aspek jasmani maupun mental sudah berfungsi sebagaimana semestinya, serta proses pertumbuhan organ-organ pada makhluk hidup yang telah mencapai kesanggupan untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Poin terakhir dalam perkembangan anak usia dini yaitu dimensi perkembangan anak usia dini.
Untuk dimensi yang pertama yaitu pada aspek moral. Pada aspek moral ini meliputi perilaku baik buruk anak usia dini. Yang kedua, aspek bahasa yang meliputi pemahaman dan penyampaian informasi. Yang ketiga, aspek sosial meliputi hubungan anak usia dini dengan orang lain, seperti dengan temannya, dengan keluarga, atau dengan lingkungannya. Selanjutnya, aspek emosional, yaitu meliputi pengendalian pikiran anak, perasaan, perilaku, serta pengendalian gerak tubuh anak. Yang selanjutnya yaitu aspek sikap beragama, meliputi ajaran agama seperti bersopan santun dengan orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih kecil, perilaku baik buruk. Selanjutnya aspek konsep diri yang meliputi identitas diri serta gambaran diri. Dan untuk yang poin terakhir yaitu aspek intelektual atau kognitif yang meliputi cara berpikir anak, cara mengingat anak, serta pemecahan masalah yang dapat anak selesaikan. Demikian tadi pemaparan tentang perkembangan dan pertumbuhan pada anak usia dini. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang organ-organ dalam tubuh. Yang pertama meliputi tentang nadi. Nadi merupakan aliran darah yang menonjol dan dapat diraba di berbagai tempat pada tubuh. Nadi juga merupakan indikator status sirkulasi. Nah, dan apakah yang dimaksud dengan sirkulasi? Nah, sirkulasi merupakan perputaran darah ke seluruh tubuh di mana sel-sel menerima makanan dan membuang sampah sisa metabolisme supaya sel berfungsi normal. Harus ada aliran darah yang kontinu, yang berkesinambungan atau sel-selnya yang membutuhkan. Selanjutnya, nadi juga mempunyai tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pekerjaan jantung. Yang kedua, membantu menentukan diagnosa. Yang ketiga, menentukan langkah perawatan dan pengobatan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi frekuensi nadi. Nah, untuk faktor yang pertama yaitu latihan fisik, yang kedua suhu, 3 emosi, keempat obat-obatan, yang kelima hemoragi, yang keenam perubahan postur, dan yang terakhir gangguan paru-paru. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pernapasan. Yang pertama olahraga, penyakit akut, merokok, posisi tubuh, medikasi, cedera batang otak. Dan yang terakhir yaitu tekanan darah. Tekanan darah adalah kekuatan lateral pada dinding arteri oleh darah yang didorong dengan tekanan jantung. Demikianlah sedikit pemaparan tentang materi perkembangan fisik dan motorik pada anak usia dini. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.